Kembali lagi ke channel Praise Family. Apa kabar? Masih sehat? Saya berdoa dari tempat ini semua sehat, semua di dalam perlindungan Tuhan, semua tetap semangat ya. Biarlah terus nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin. Oke, hari ini kita belajar. Setiap hidup akan berakhir. Dan kalau kita ada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Tapi betapa besarnya ya kasih Tuhan kepada kita. Adakah kita mengerti bahwa Tuhan telah mengasihi kita di dalam seluruh kehidupan kita? Hari ini mari kita belajar di Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita pelajari bahwa setiap kita di dalam kehidupan kita akan berakhir. Entah itu secepatnya atau mungkin akan makan masa yang lambat sedikit, tapi Tuhan Yesus memberikan satu peringatan supaya kita mempercayainya karena kasih-Nya kepada kita. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita lebih daripada hidupnya sendiri. Dia telah mati di kayu salib oleh karena dosa pelanggaran kita. Karena di Yohanes bab 14 ayat 6, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi Yesus adalah yang membenarkan kita dan membawa kita kepada kehidupan. Jadi mari kita baca di Yohanes bab 14. Dia menyediakan rumah juga bagi kita. Ya, ayat Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat yang indah, yang kekal bagi kita. Masalahnya di sini, adakah kita mendapat tempat di situ? Adakah kita sudah layak mendapatkan tempat di situ? Karena kita kata firman Tuhan bahwa kita semua manusia adalah berdosa. Ya, kalau kita baca di Roma bab 3 ayat 23, mari buka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti orang berdosa tidak dapat bagian di dalam tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, karena kita orang berdosa. Jadi upah dosa adalah maut. Mari kita baca di Roma bab 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu mengatakan bahwa kita mengalami kekekalan, yaitu penderitaan. Maksudnya di dalam penderitaan bahwa kita tidak mendapat tempat di dalam rumah Bapa tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajari kita bahwa tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, karunia Yesus Kristus Tuhan kita adalah hidup yang kekal, supaya setiap kita percaya kepadanya. Jadi apa yang harus kita lakukan selama ini kalau kita belum percaya kepada Yesus dan kita tidak pasti? Banyak orang bahwa saya kalau mati saya tidak tahu kemana. Adakah saya ke surga? Saya tidak pasti. Adakah kamu sudah percaya bahwa Tuhan ada di dalam kamu? Tidak tahu ya. Jadi banyak orang tidak tahu di dalam situasi ini. Jadi sekarang kita belajar bahwa
kita harus mengetahui bagaimana saya harus diterima bersama Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan dan juru selamat kita, kata firman Tuhan di Yohanes bab 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa Dia yang membawa kehidupan kepada kita dan menempatkan kita di tempat yang sedang disediakan. Bagaimana caranya? Mari kita buka di Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita harus menggunakan firman iman, ya. Firman iman berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku bahwa dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini adalah firman iman yang harus kita perlu lakukan untuk kita mendapat bahagian di dalam kerajaan surga. Karena ayat 10, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi perlu perkataan kita dan mempercayai di dalam hati kita bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sebab kita tidak tahu, mungkin hidup kita secepatnya kita akan bersama Tuhan. Mungkin kita dibagi waktu lagi. Jadi Tuhan tidak mau kita menyia-nyiakan waktu kita untuk kita mempercayainya, untuk kita hidup di dalamnya, karena kasihnya. Kembali kepada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi mari jangan kita lambatkan. Mari saat ini siapapun yang mendengar, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal. Jadi jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk semua orang. Tidak mengira kamu bangsa apa, semuanya adalah untuk manusia, supaya setiap manusia itu percaya kepadanya dan tidak binasa. Jadi mari kita mempercayai bahwa hidup kita ini harus benar di dalam Tuhan, dan kita harus menghidupi firman Tuhan dan mempercayai Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Supaya kita tidak dipermalukan dan kita ada tempat kekal di surga, ya. Ada dua kekekalan, yaitu kekekalan mendapatkan hukuman kekal, dan ada juga kekekalan yang membawa kita tetap di surga. Jadi mari kita mempercayainya dan kita tidak akan rugi. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, saat ini kami percaya bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Bapa, orang yang belum percaya kepadamu, kalau melihat Bapa firman Tuhan ini, mereka percaya dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya Bapa, hatinya Bapa tergerak untuk mencari Tuhan, dan dengan segenap hati mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, supaya hidupnya juga ada jaminan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami percaya semua diberkati, semua dimerdekakan, semua akan dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Bahkan dosa apapun yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami percaya bahwa firman-Mu akan membuka telinga dan hatinya supaya mendengar dan memperkatakannya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Tuhan bagi setiap orang yang mendengarnya. Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpuji mulia nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.